Jadi ini menunjukkan kelemahannya. Dan ini masih kita lihat ya sampai sekarang ya. Banyak sekali orang di luar sana yang ketika memilih pasangan hidup, mereka tidak mempertimbangkan karakteristik fundamental seperti karakter. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 dan yang ke-15 dengan tema Simson yang tidak berakal budi. Saudara, kita akan melihat bagaimana kesulitan membuat beberapa orang memecahkan rekor dan yang lainnya justru hancur. Mari kita bersama mendengarkan baik-baik kisah dalam bagian ini. Puji Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan saudara boleh bersama-sama dalam program Jalan 66. Tentu masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Kita sedang belajar dari kitab Hakim-Hakim dan saat ini kita menuju ke Hakim-Hakim pasal 14 sampai dengan yang ke-15. Dan kita sudah belajar saudara, bagaimana bangsa ini, bangsa Israel ini, bangsa yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita tahu juga bangsa ini ketika dia memasuki negeri Kanaan, ini bukan sesuatu yang mudah. Mereka harus mengalami banyak tantangan. Mereka harus menghadapi musuh-musuh mereka, baik eksternal dan ternyata saudara, ada juga masalah-masalah yang bersifat internal yang terjadi pada masa itu. Tetapi kita akan fokus sekarang, kita melihat juga, kita kenal dengan satu tokoh yang kita sebut sebagai tokoh yang luar biasa. Bahkan mungkin saudara pernah melihat filmnya ya. Orang yang kuat. Siapa saudara? Ya, Simson. Jadi Simson ini adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi hakim pada masa itu. Seorang pemimpin yang terkenal dan kita tahu bahwa kelahirannya juga kelahiran yang sangat ajaib ya. Karena dia lahir dari seorang wanita yang sebenarnya secara manusia nggak mungkin melahirkan, dia mandul. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya sehingga Simson dilahirkan. Tetapi anak ini memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sehingga dia akan menjadi nasir. Jadi seorang yang banyak pantangannya, rambut nggak boleh dicukur, nggak boleh minum anggur dan macam-macam lah. Sehingga ini sesuatu yang kita akan lihat selanjutnya saudara. Semoga ini menarik ya. Sehingga kita ketika bicara mengenai Simson, kita nggak boleh hanya ingat dia seorang yang kuat, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupannya untuk menyatakan kuasanya untuk membebaskan umat Israel. Saudara, ada satu bagian yang dikatakan bahwa Simson pergi ke kota Timna. Di sana ia melihat seorang wanita Filistin. Ini perhatikan baik-baik. Filistin ini kan musuhnya. Musuh yang paling kuat begitulah. Ketika ia kembali, ia berkata kepada ayah dan ibunya, "Aku telah melihat seorang perempuan Filistin di Timna. Sekarang ambillah dia untukku sebagai istriku." Ayah dan ibunya menjawab, "Tidak adakah perempuan yang baik di antara saudara-saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita? Haruskah engkau pergi kepada orang Filistin yang tidak bersunat untuk mendapatkan seorang istri?" Tetapi Simson berkata kepada ayahnya, dan lihatlah betapa tidak masuk akalnya sahabat kita. Simson saudara. Di sini dia berkata, "Ambillah dia untukku. Dialah yang tepat untukku." Ya, orang tuanya tidak tahu bahwa ini dari Tuhan yang sedang mencari kesempatan untuk menghadapi orang Filistin. Karena pada waktu itu mereka sedang berkuasa atas Israel. Jadi Simson pergi ke Timna bersama ayah dan ibunya. Nah, ketika mereka mendekati kebun-kebun anggur Timna, tiba-tiba seekor singa muda datang mengaum ke arahnya. Roh Tuhan, ini dijelaskan di sini ya, turun dengan kuat ke atasnya, sehingga ia mencabik-cabik singa itu dengan tangan kosong seperti mencabik-cabik kambing muda. Tetapi ia tidak menceritakan kepada ayah maupun ibunya apa yang telah diperbuatnya. Lalu ia pergi dan berbicara dengan perempuan itu dan ia menyukainya. Saudara, Simson itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang diberikan kepadanya oleh Roh Allah.
Ia membunuh seekor singa dengan tangan kosong. Bayangkan, ini nggak masuk akal. Nah, beberapa waktu kemudian, ketika ia kembali untuk menikahinya, perempuan Filistin itu, ia menoleh ke samping untuk melihat bangkai singa itu, dan di dalamnya ia melihat apa? Sekawanan lebah dan sedikit madu. Ia menyendok madu itu dengan tangannya dan memakannya sambil berjalan. Ketika ia kembali kepada orang tuanya, ia memberi mereka sedikit dan mereka pun memakannya. Namun dia tidak memberitahu mereka bahwa ia telah mengambil madu dari bangkai singa. Ayahnya pun pergi menemui perempuan itu. Di sanalah Simson mengadakan pesta seperti kebiasaan bagi para pemuda. Ketika orang-orang melihatnya, mereka memilih 30 orang untuk menemaninya. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku, dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Jadi mereka mulai berbicara dan Simson menyampaikan teka-tekinya. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Mereka punya waktu 3 hari untuk memberinya jawaban. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita bisa melihat di sini betapa nggak masuk akalnya Simson ya. Ia sangat menyukai wanita ini, tetapi wanita itu tidak terlalu peduli kepadanya. Tidak ada yang menemukan jawaban teka-teki ini. Tetapi pada hari keempat, orang Filistin berkata kepada wanita itu, "Bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami jadi miskin?" Perhatikan saudara, ini ada hubungan karena dia menikah dengan wanita yang menyembah ilah-ilah begitu ya. Ini dalam konteks Filistin. Jadi istri Simson ini melakukan segala cara untuk menipu suaminya. Kemudian ayat 16, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku." Nah, frase yang sangat umum di antara banyak wanita. Tapi dalam kasus ini tidak ada ketulusan. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sautnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istri itu menangis di sampingnya selama 7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Saudara, jadi kitab suci memberitahu kita bahwa perempuan itu terus mengganggunya sepanjang waktu dengan masalah ini. Ia nggak tahan lagi dan memberitahu perempuan itu jawaban teka-teki pada hari keempat perayaan itu. Sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sautnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia." Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Dalam rasa dendam Simson membunuh orang Filistin lainnya, mengambil pakaian mereka. Dengan marah itu diberikan pakaian orang Filistin yang telah tewas kepada orang-orang yang memecahkan teka-teki itu. Ia pulang dengan marah dan meninggalkan istrinya di sana bersama temannya Simson jelas kehilangan kesabaran. Ia kalah dalam teka-teki itu. Simson kehilangan istrinya dan Simson memiliki banyak kekuatan di tangannya, tetapi akal sehatnya sangat minim. Bahkan beberapa orang mungkin berkata kepada Simson, "Bukankah orang yang paling tajam di gudang?" Karena kurangnya akal sehatnya semakin menguasainya. Kitab suci melanjutkan dan mengatakan, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing. Kemudian apa yang terjadi di sini? Kata ayah perempuan itu, "Aku memberinya kepada kawanmu," dan mencoba memberi Simson putri bungsunya. Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka,
Maka Simson menangkap 300 rubah. Bayangkan saja bagaimana jadinya. Ia menangkap 300 rubah dan mengikat mereka berdua-dua pada ekornya. Kemudian dia meletakkan sebatang kayu di antara ekor dan membakarnya. Ini seperti obor ya. Lalu melepaskan rubah-rubah itu begitu saja di tengah-tengah ladang orang Filistin dan membakar habis semua gandum, kebun anggur, kebun zaitun yang akan panen. Ya, ini lelucon anak kecil ya. Dia balas dendam tapi nangkap rubah kemudian diikat, dikasih kayu dan dibakar dan pergi kemana-mana. Ya terbakarlah itu gandum yang sudah menguning. Itu sudah kering-kering semua ya daunnya. Jadi ini sesuatu yang bagi saya lihat ketika Simson marah, dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang gak masuk akal. Nah, ketika Simson melakukan ini saudara, Filistin sangat marah. Kemudian dia pergi ke rumah mertuanya, membakar perempuan itu ya beserta ayahnya. Ini mengungkapkan bagaimana bahwa orang-orang yang gak percaya sama Tuhan itu ketika sedikit disentuh gitu, dia langsung marahnya luar biasa. Nah, Simson juga gak ketinggalan juga, dia juga tidak mau juga tinggal diam. Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Ia menyerang mereka dengan ganas dan membantai banyak dari mereka. Simson membalas dendam ya, dan sekaligus mendatangkan penghakiman Allah atas orang Filistin yang jahat. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." "Setuju," jawab mereka. "Kami hanya akan mengikatmu dan menyerahkanmu kepada mereka. Kami tidak akan membunuhmu." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Perhatikan baik-baik saudara, apa yang dilakukan Simson. Dia begitu kuat sehingga kita ya mungkin gak bisa membayangkan apa yang dilakukan jika Simson ada pada zaman sekarang. Ya dia mungkin bisa tarik pesawat terbang ya, ada truk yang besar, atau bisa dia juga membunuh 1.000 orang dengan rahang keledai. Bisa saja karena dia sangat kuat. Dan dia bahkan merayakan dengan membaca puisi. "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah kuberikan kemenangan yang besar itu. Masakah sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamai mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Ya saudara, seperti yang bisa kita lihat ya, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dan sulit. Tuhan campur tangan dalam kehidupan Simson sebagai hakim pilihan. Meskipun ia adalah seorang pria yang tidak berakal sehat, jatuh cinta kepada wanita-wanita Filistin, dan banyak berhubungan dengan mereka. Namun intrik dan kebingungan ini pada akhirnya akan menyelesaikan masalah dengan orang Filistin, musuh utama orang Israel. Dan meskipun ia adalah seorang pria yang diberkati Tuhan, meskipun ia dianugerahi kekuatan besar oleh Tuhan, ini gak berarti bahwa Simson bertindak dengan bijaksana. Karena itu
saya mengajak saudara tetap bersama kami di program Jalan 66, karena kisah tentang ini akan terus dilanjutkan agar kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan Simson. Baik Pak Yones, terima kasih banyak. Dan saatnya bagi kita untuk masuk pada sesi tanya jawab. Pak Yones, pertanyaan pertama, mengapa Simson menyukai para wanita Filistin? Dan mengapa para wanita di seberanglah yang menarik perhatiannya? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena kita akan melihat bahwa bangsa Israel, menurut hukum mereka memiliki tata tertib yang sangat jelas dan tentunya juga ada panduan bagaimana berperilaku agar lebih bijaksana. Nah, para perempuan di Israel tidak memiliki perilaku yang begitu sensual. Para perempuan Filistin, mereka bukan hanya orang asing, tetapi juga perilakunya berbeda. Mereka sangat berbeda dari orang Israel. Nah, arkeologi bahkan menunjukkan berdasarkan berbagai penelitian yang dilihat dari artefak yang ditemukan di 5 kota di selatan, di antaranya Ashkelon, Gad, dan Gaza, bahwa perempuan yang memang sangat menekankan perhiasan yang mereka kenakan. Jadi suka menggunakan perhiasan dan juga mereka sangat memperhatikan kecantikan fisik mereka. Jadi yang terjadi pada Simson bahwa dia adalah pria yang akhirnya terpikat oleh sensualitas ini dan segala sesuatu yang dilihatnya. Jadi inilah yang kita kenal sebagai titik kelemahan Simson. Kita mengenal ada nama kata Achilles, berasal dari bahasa Yunani, tempat yang sama sekali berbeda, dan kisah Simson diceritakan di sini. Ini menunjukkan kelemahannya. Dan ini kita lihat sampai sekarang. Ada begitu banyak orang di luar sana yang ketika harus memilih pasangan hidup, mereka tidak mempertimbangkan karakteristik fundamental seperti karakter, perilaku, dan kepribadian. Orang-orang mendasarkan pilihan mereka pada penampilan, atau mungkin fakta menarik lainnya. Tetapi ini bukan sesuatu yang akan bertahan lama dan tidak akan mampu mempertahankan hubungan. Dan tak butuh waktu lama kita tahu bahwa akhirnya Simson kehilangan wanita itu. Benar Pak Yones. Jadi dengan kata lain, Simson lebih mementingkan penampilan daripada etika. Kita lihat fokus utama pada pasal yang ke-14 dan yang ke-15 ini, pada dasarnya adalah bagaimana Tuhan dapat menggunakan kebrutalan Simson, hasratnya terhadap putri seorang Filistin, untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Apakah begitu Pak Yones? Ya, Paut, ini memang sepertinya aneh, bahkan mungkin menakutkan banyak orang yang ketika membaca bagian ini mungkin kita sulit memahami. Ini kan seperti, mohon maaf ya, Simson ini seperti nggak ada aturan begitu ya. Dia seperti pokoknya terserah dia. Ini sesuatu yang kita tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam situasi ini. Dia begitu menjadi sangat kuat. Jadi memang dengan sengaja seperti dibuat oleh Tuhan itu ada permusuhan, konfrontasi dengan orang Filistin. Ini karena sikap dari Simson ini. Dan ini kadang-kadang gak dipahami oleh banyak orang bagaimana Tuhan campur tangan di dalamnya. Ya, Allah bertanggung jawab atas segala sesuatu karena Dia adalah Tuhan. Dan misteri besar yang tidak dapat kita ungkapkan, yang sekaligus merupakan kenyataan, adalah bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah, atau yang jauh dari kehendaknya. Tetapi harus diingat bahwa Tuhan dengan kemahakuasanya menggunakan hal itu untuk apa? Untuk kemuliaannya, untuk menggenapi tujuannya. Ini kenyataan. Ya, kita katakanlah ini mirip seperti seorang anak yang sedang menggambar ya. Dia mencoba meniru orang lain, kemudian dia membuat banyak kesalahan. Dan kita tahu bahwa seorang seniman, mungkin ayah dari sang anak, itu akan mengambil dari kesalahan yang dibuat oleh anak ini karena corak-corak dia dibiarkan, lama-lama ayahnya menggunakan itu menjadi sesuatu yang bagus. Jadi ini dia lihat bahwa kekurangan kita
begitu banyak, tetapi dari kekurangan-kekurangan itu dia dengan kuasanya menjadikan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Tuhan mengizinkan kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mengizinkan masalah terjadi, tetapi dia juga mengubah itu menjadi sesuatu yang luar biasa, suatu kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah cara Tuhan bekerja. Kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan dan bagaimana Tuhan menggunakan sesuatu yang kita lihat dalam diri Simson itu sebenarnya aneh ya. Tetapi itu digunakan untuk melawan orang Filistin. Ini yang gak pernah kita bisa pahami. Ya, dan reaksi Simson menarik perhatian kita karena kekuatannya. Responnya yang berlebihan terhadap segala sesuatu. Dan di ayat yang ke-6 pada pasal yang ke-14 ini dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas dirinya dengan penuh kuasa. Apakah ia kerasukan atau semacamnya begitu, Pak Yohanes? Bukankah ini semua terlalu kuat? Sepertinya Simson tidak lagi mampu mengendalikan situasi. Ya, betul Pak. Ini menarik perhatian kita ya. Ada beberapa manifestasi spiritual yang berbeda dan manifestasi spiritual yang disebabkan oleh Tuhan ini ya. Memang ada beberapa di antaranya muncul dengan cara yang sangat kuat. Nah, kita segera melihatnya. Misalnya, ada sebuah sekolah para nabi pada awal gerakan kenabian Israel. Dan dari cara penulisannya dalam bahasa Ibrani, kita mendapatkan gambaran bahwa orang-orang akan memasuki semacam trans. Jadi semacam apa ya, mereka nggak sadar dan sebagainya, seperti dia merasa bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Menggunakan kuasanya bertindak melalui orang ini. Dan perjanjian baru itu menunjukkan kepada kita nubuat-nubuat di dalam gereja Kristen yang dikendalikan. Tetapi dalam konteks ini, Roh Kudus bekerja dengan kekuatan kuasanya untuk menimbulkan satu efek yang begitu luas. Jadi, memang kalau kita memperhatikan di sini, memang kita nggak dapat gagasan ya bahwa Simson nggak sadar, Simson nggak melihat apa-apa. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa bagaimana Roh Kudus memberi dia kekuatan, mempengaruhi dia, sehingga dia memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Jadi jangan bicara tiba-tiba Simson hilang akal begini terus dia melakukan sesuatu. Tidak, dia memang diberi kekuatan yang spesial, yang khusus oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Saat itu tentunya untuk melawan orang Filistin. Dan kita tahu ya orang Filistin kan sangat kuat ya. Yang menguasai mereka saat itu dalam konteks itu 40 tahun. Jadi bukan sesuatu yang gampang. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu. Dari cara-cara Simson bersikap itu membuat mereka marah. Karena mereka marah, mereka hanya tempur, tapi dimenangkan oleh Simson. Ini cara Tuhan bekerja itu kadang-kadang mengejutkan ya. Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya kok bisa seperti ini. Ya, saya bisa bayangkan dengan kekuatan yang disebutkan dalam kitab suci ini, Simson menangkap singa itu seolah-olah ia anak kucing. Sebenarnya, kitab suci mengatakan anak kambing. Mungkin karena mereka tidak mengenal kucing yang lebih kecil. Nah, bagian ini berbicara tentang singa dan rubah. Apakah mereka benar-benar ada di wilayah itu, Pak Yohanes? Saya rasa bahwa hewan-hewan seperti ini tidak ada di wilayah itu. Nah, kita perlu memperhatikan fakta bahwa kita sedang membicarakan periode waktu yang sangat lama, ribuan tahun yang lalu. Dan pada masa itu, terutama di wilayah Palestina Selatan, di Kanaan Selatan terdapat singa. Saat ini ya mereka sudah tidak ada di sana lagi ya. Bahkan di Eropa Selatan, Afrika Utara dan wilayah tersebut memang kita tahu ada singa. Nah sekarang rubah ini kan spesies yang lebih umum yang terdapat di beberapa tempat. Singa memang agak lebih langka. Jadi kita semua bisa tenang karena Alkitab tidak membuat kesalahan. Jadi di sini dia sampaikan, ada singa ya. Memang pada saat itu ada singa tiba-tiba berkeliaran muncul karena kan beda dengan sekarang. Bahkan simbol utama bangsa Asyur adalah apa? Singa. Daud sendiri pernah berperang melawan singa. Bangsa Babilonia mengenal singa. Jadi di sini nggak salah baca kita.
kok bisa ada singa? Jadi memang kita lihat konteksnya yang ada pada saat itu. Benar Pak Yohanes. Jadi, singa adalah hewan yang digambarkan dengan indah di seluruh Alkitab. Iya, memang berarti sesuatu yang seperti itu digambarkan terkait dengan kekuatan. Terima kasih Pak Yohanes atas penjelasannya. Bagaimana kesimpulan akhir dari bagian ini, Pak? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya, kita telah belajar dari Hakim-Hakim pasal 14 dan 15, dan kita belajar dari seorang Simson yang kuat tetapi tidak berakal sehat. Nah, setelah mempelajari bagian ini, kita belajar apa kira-kira di sini? Ya, mungkin Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang merasa putus asa terkait dengan gereja, tentang imam mereka, karena mereka pernah mengenal seseorang yang melayani Tuhan. Lalu orang ini melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Atau mungkin berpikir bahwa Anda memiliki anugerah dari Tuhan, sesuatu yang istimewa di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu kita mulai menjadi putus asa, kecewa. Ini seperti sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan. Perhatikan saudara. Anugerah dari Tuhan tidak menjamin kita memiliki akal sehat. Simson memiliki karunia yang sangat istimewa, yang memberinya kekuatan dan kemampuan untuk memimpin. Tetapi ini tidak berarti bahwa ia tahu bagaimana bertindak dengan akal sehat. Mungkin dalam hidup Anda atau hidup orang lain Anda pernah bertanya-tanya, bagaimana orang itu bisa berbicara dengan begitu fasih? Bagaimana orang itu bisa bergaul dengan baik? Atau bagaimana ia melakukan ini dan itu? Coba, Anda perlu berhenti sejenak dan membaca Alkitab sejenak. Contoh paling jelas yang kita miliki tentang seseorang yang memiliki karunia dari Tuhan, tetapi tidak memiliki akal sehat dalam hidup. Siapa dia? Simson. Jangan lupa ini ya. Jangan lupa bahwa ada sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.